Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita masuk ke materi pengenalan multimedia dasar pada mata pelajaran multimedia. Apa aja sih yang nanti akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian multimedia, jenis multimedia, karakteristik multimedia, dan yang terakhir, manfaat multimedia. Oke, itu nanti yang akan kita bahas. Simak terus videonya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Multimedia, yang pertama ini pengertian multimedia ya. Multimedia terdiri dari dua suku kata, multi dan media. Apa itu? Multi artinya lebih dari satu. Oke. Kalau media, alat saluran komunikasi, perantara, yaitu perantara antar sumber pesan atau source dengan menerima pesan atau receiver. Dalam arti lain, multimedia adalah penggunaan sarana atau media yang menyajikan kombinasi gabungan berbagai elemen informasi seperti animasi, video, teks, suara, grafik maupun gambar yang bersifat interaktif yang bertujuan menyampaikan informasi atau sekedar memberikan hiburan kepada si penerima. Jadi, multimedia ini secara garis besar adalah gabungan dari berbagai elemen untuk menyampaikan sebuah informasi. Oke. Nah, dalam definisi lain, multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan atau saling menghubungkan ya, teks, grafik, gambar diam dan gambar bergerak, animasi, audio, dan media lain. Oke. Selanjutnya, unsur komponen multimedia. Yang pertama ada teks, gambar, audio, video, animasi. Animasi ini adalah dalam arti gambar yang bergerak ya, itu disebut animasi. Jadi pengertian multimedia tadi yang secara garis besar adalah penggabungan berbagai elemen untuk menyampaikan sebuah informasi. Oke, bisa seperti itu. Lanjut, jenis-jenis multimedia. Oke, kita lihat. Multimedia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu multimedia content production dan multimedia communication. Dan berikut penjelasannya. Multimedia content production merupakan hasil atau produk dari proses penggabungan beberapa media, audio, teks, animasi, grafik, interaktivitas, serta video untuk menyampaikan sebuah informasi, yang mana hasil dari proses itu disebut produk multimedia berupa musik, video, film, game, entertainment, dan lain-lain. Di multimedia ini, jenis ini media yang digunakan berupa, kita lihat. Yang pertama ada media audio, media teks, media animasi, media video, media image atau gambar, media special effect. Oke. Kalau special effect biasanya ini saat pembuatan film nih. Oke. Lanjut, multimedia communication merupakan proses penggunaan media massa seperti media cetak, radio, televisi, serta internet yang bertujuan untuk menyampaikan, menyiarkan, mempublishkan, mengkomunikasikan sebuah pesan atau informasi. Oke, seperti news, berita, material advertising atau iklan, entertainment, publicity atau publikasi, education, pembelajaran, pendidikan, tutorial, dan lain-lain. Di multimedia jenis ini, media yang digunakan beberapa media cetak, TV, film, musik, radio, game, entertainment, atau internet. Contoh seperti ini. Ini adalah multimedia communication yang sedang kalian lihat ya. Kalian melihat materi ini melalui video pembelajaran, oke, yang berada di mana? Ada di YouTube yang menggunakan internet. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke manfaat multimedia. Multimedia dimanfaatkan di segala bidang untuk berbagai keperluan. Di antaranya, yang pertama, sarana informasi umum. Oke, instansi pelayanan publik lebih mudah menyebarkan informasi dengan multimedia karena lebih interaktif ya, dalam artian lebih enak gitu dipandang. Hanya memerlukan infrastruktur perangkat yang memadai untuk dipasang di lokasi strategis, di mana publik bisa langsung mengakses dan memperoleh informasi dengan mudah. Contoh
Kita lihat di gambar. Ini salah satu kota yang berada di New York. Oke. Lihat, kalau kalian lihat infrastruktur yang digunakan apa yang pertama? LCD. Layar LCD digunakan untuk memberitahu informasi, mengiklankan suatu produk. Kalian lihat nih. Di negara maju di New York sana, semuanya gedung-gedung itu rata-rata sudah ada LCD. Oke, LCD besar yang mana gunanya untuk menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan mempublikasikan suatu iklan. Oke. Lanjut. Media pembelajaran di sekolah. Multimedia akan menjadi media pembelajaran yang efektif. Oke. Selama ini metode pengajaran dianggap monoton dan membosankan. Dalam artian guru hanya menerangkan gini. Tidak ada video yang ditonton, tidak ada jadi kalian itu merasa bosan. Dengan sarana multimedia, ilmu dapat disampaikan secara lebih menarik sehingga anak didik mudah mengingatnya. Salah satu contoh adalah penggunaan multimedia adalah pada tugas presentasi. Nah, yang sedang saya lakukan ini adalah presentasi kepada kalian. Saya mempresentasikan menggunakan apa? PowerPoint, oke. Dan saya mempresentasikan kepada kalian, oke. Di mana peserta didik juga menggunakan media interaktif untuk mempresentasikan hasil belajar menggunakan laptop dan proyektor. Kalau kalian di sekolah itu nanti presentasinya menggunakan laptop dan proyektor, oke. Lanjut. Yang ketiga, memajukan ilmu kesehatan. Beberapa tahun yang lalu, seorang ibu hamil baru bisa mengetahui secara pasti jenis kelamin jabang bayinya setelah lahir. Namun, dengan perkembangan multimedia di bidang kesehatan, fenomena tersebut kini malah menjadi hal yang langka. Oke, kita lihat nih, salah satunya bentuknya seperti ini. Untuk memajukan di ilmu kesehatan, kita lihat. Nah, ini apa nih? Sedang apa? Ibu hamil sedang melakukan USG. Jadi dilihat tuh si jabang bayinya di scan dengan alat, dia bisa tampil di layar monitor. Apalagi melakukan pembedahan. Oke, sekarang sudah canggih, sekarang sudah ada monitor juga nih. Jadi si dokter itu nggak bingung lagi, si dokter itu sudah tidak kesusahan. Oke, manfaat multimedia. Lanjut. Nah, selanjutnya karakteristik multimedia. Yang pertama, multimedia interaktif. Adalah jenis multimedia yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi nih. Pemakaian multimedia sesuai keinginan penggunanya. Contoh, game, CD interaktif, aplikasi program, virtual reality, dan lain-lain. Dalam artian, pengguna tersebut tidak hanya melihat, pengguna tersebut tidak hanya diam, tapi pengguna tersebut juga ikut. Oke, ikut serta. Oke, contoh di sini game mengontrol suatu permainan. Terus virtual reality itu jadi pengguna merasa kita ada di dalam sebuah permainan. Oke, contoh seperti itu. Yang kedua, multimedia hyperaktif merupakan jenis komunikasi multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia. Sifatnya juga interaktif sama seperti yang atas, sehingga pengguna dapat memilih asupan informasi sesuai selera melalui tautan yang tersedia. Istilah lainnya rich media ya, istilah lain dari media multimedia interaktif itu adalah rich media. Contoh, World Wide Web, website, mobile banking, game online, dan lain-lain. Oke. Yang ketiga, multimedia linear adalah jenis multimedia yang bersifat tidak interaktif, dalam artian pengguna hanya diam saja mendengarkan informasi. Kita lihat, artinya pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrolnya. Contoh, film, e-book, musik, siaran TV. Jadi kita hanya bisa mendengarkan informasi. Oke? Paham sampai sini? Nah, contohnya seperti ini. Kalian sedang menonton video pembelajaran. Berarti masuknya kalian adalah multimedia linear ini. Karena kalian hanya bisa melihat, mendengarkan apa yang saya sedang jelaskan. Oke? Paham sampai sini? Nah, selanjutnya jenis sistem multimedia. Yang pertama adalah sistem multimedia standalone. Maksudnya apa? Sistem ini berarti merupakan sistem komputer multimedia yang memiliki minimal storage atau penyimpanan ya,
hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW, alat input, keyboard, mouse, scan, mic, dan lain-lain. Dan alat output, speaker, monitor, LCD, sound card, dan VGA. Itu sistem multimedia standalone. Oke. Selanjutnya, sistem multimedia berbasis jaringan. Nah, sistem ini harus terhubung melalui jaringan yang mempunyai bandwidth yang besar. Perbedaannya adalah sharing system dan pengaksesan terhadap sumber daya yang sama. Contoh, video conference dan video broadcasting. Nah, permasalahannya bila bandwidth kecil maka akan terjadi kemacetan jaringan, delay, dan masalah infrastruktur yang belum siap. Contohnya apa nih multimedia berbasis jaringan? Kalian kemarin melakukan Zoom atau kalian pernah melakukan Zoom. Nah, saat Zoom berlangsung tiba-tiba kalian kayak merasa kok lama sih muternya, kok videonya seperti delay, kok suaranya putus-putus. Itu masuk ke dalam multimedia berbasis jaringan yang mana harus mempunyai kecepatan internet yang tinggi. Oke, itu tadi penjelasan tentang pengenalan multimedia dasar. Saya harap kalian dapat memahami pengertian multimedia, jenis dan karakteristik multimedia, manfaat multimedia, dan lain-lain. Oke, sampai situ pertemuannya. Sampai jumpa di video berikutnya.